In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Getafe di Estadi Johan Cruyff dalam lanjutan La Liga 2025-26 Senin 22 September 2025. Blaugrana tampil dominan sejak awal dan sudah membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat Ferran Torres yang menuntaskan umpan Dani Olmo. Pemain asal Spanyol itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-34 setelah menyelesaikan umpan Rafinha dalam skema serangan balik cepat. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Hansi Flick memasukkan Marcus Rashford dan keputusan itu langsung membuahkan hasil. Penyerang asal Inggris tersebut memberikan asis manis yang diselesaikan Dani Olmo untuk memperbesar keunggulan Barcelona menjadi 3-0 pada menit ke-62. Rashford hampir menambah gol 4 menit kemudian, namun peluangnya digagalkan kiper Getafe. Hingga akhir laga, Barcelona terus menekan lewat Rashford maupun Rooney Barci, tetapi tak ada tambahan gol. Kemenangan ini membuat Barcelona mengoleksi 13 poin dari 5 laga, hanya terpaut 2 angka dari Real Madrid di puncak klasemen, sementara Getafe tertahan di peringkat 8 dengan 9 poin. Marcus Rashford kembali jadi bahan pembicaraan setelah kabarnya dijatuhi sanksi internal oleh pelatih Barcelona, Hansi Flick. Penyerang pinjaman dari Manchester United itu disebut dicadangkan dalam laga kontra Getafe lantaran terlambat menghadiri rapat tim di hari pertandingan. Mundo Deportivo melaporkan Rashford hanya terlambat 2 menit karena masih harus mengisi data elektronik harian yang diwajibkan klub. Namun, Flick yang dikenal keras soal disiplin waktu tetap menerapkan aturan tegasnya. Pemain yang datang terlambat tidak akan diturunkan sebagai starter. Rashford akhirnya masuk di babak kedua saat Barcelona sudah unggul 2-0 lewat brace Ferran Torres yang diturunkan menggantikannya sejak awal. Meski demikian, Rashford menunjukkan respons positif dengan memberikan asis untuk Dani Olmo yang menutup kemenangan 3-0 Blaugrana. Flick sendiri enggan menegaskan apakah pencadangan Rashford murni akibat keterlambatan dengan alasan rotasi. Bagi Rashford, kejadian ini bukan hal baru. Pada 2022, ia juga pernah dihukum Erik ten Hag di Manchester United karena terlambat akibat ketiduran, meski saat itu tetap menjadi penentu kemenangan lawan Wolves. Di Barca, ia kini mengikuti jejak pemain lain seperti Inaki Pena, Jules Koundé, dan Rafinha yang juga pernah kena sanksi serupa dari Flick. Barcelona meraih kemenangan gemilang 3-0 atas Getafe di Estadi Johan Cruyff Senin 22 September pada pukul 2 dini hari WIB. Ferran Torres tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara Dani Olmo melengkapi pesta gol lewat 1 gol dan 1 assist. Hasil ini memperpanjang tren positif tim asuhan Hansi Flick, namun pertandingan menyisakan catatan pahit setelah Fermin Lopez mengalami cedera di menit-menit akhir. Gelandang muda itu tampak emosional saat mendapat perawatan di lapangan dan meninggalkan laga dengan tertatih. Kondisi Lopez kini menimbulkan kekhawatiran mengingat Barcelona menghadapi jadwal padat dengan pertandingan melawan Real Oviedo dan Real Sociedad di La Liga sebelum bertemu Paris Saint-Germain di Liga Champions. Cedera tersebut menjadi pukulan tersendiri karena
karena Lopez tampil impresif sejak awal musim, meski penampilan solid Dani Olmo dalam laga ini memberi sedikit harapan dengan kontribusi gol dan assist yang memastikan dominasi Barcelona atas tamunya. Ballon d'Or 2025 dipastikan kehilangan beberapa nama besar. Dari kubu Barcelona, Pedri dan Robert Lewandowski memilih untuk tidak menghadiri malam penghargaan di Paris. Keduanya sebenarnya masuk daftar nominasi, namun memutuskan absen dengan alasan berbeda. Pedri ingin menjaga kondisi fisiknya di tengah jadwal padat musim ini, sementara Lewandowski yang menutup musim lalu dengan torehan 42 gol dan 3 gelar bersama Blaugrana juga merasa peluangnya relatif kecil. Baik Pedri maupun Lewandowski sama-sama menilai bahwa mereka bukan kandidat utama, sehingga kehadiran di acara tersebut tidak menjadi prioritas. Keputusan ini sekaligus menambah daftar bintang top yang mundur setelah Kylian Mbappe dari Real Madrid lebih dulu memastikan tidak hadir. Meski begitu, Barcelona tetap punya wakil lain dalam daftar nominasi, termasuk Lamine Yamal dan Rafinha. Untuk kategori pelatih, Hansi Flick masuk dalam jajaran kandidat usai membawa Barca meraih triple di musim debutnya. Dari tim wanita, dominasi Barcelona bahkan lebih mencolok, dengan 8 nama tercatat dalam nominasi Ballon d'Or feminin, seperti Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Vicky Lopez, dan Kata Koi. Menurut laporan sport yang dikutip PSG Talk, sejumlah calon presiden Barcelona disebut tengah mempertimbangkan nama Luis Enrique sebagai opsi pelatih baru jika terjadi pergantian manajerial. Wacana ini mencuat karena klub Catalunya akan menggelar pemilihan presiden pada musim depan. Enrique sendiri masih memiliki kontrak panjang bersama Paris Saint-Germain hingga Juni 2027 dan sejauh ini tidak ada tanda resmi bahwa ia akan hengkang lebih cepat dari Paris. Meski begitu, rumor ini menambah bumbu jelang pertemuan Barcelona dan PSG di fase grup Liga Champions, di mana isu kembalinya Enrique ke Camp Nou dipandang sebagai bentuk tekanan psikologis bagi kedua kubu. Sementara itu, PSG justru menghadapi masalah kebugaran pemain penting. Ousmane Dembele dipastikan menepi akibat cedera hamstring, sedangkan Desire Doué juga diragukan tampil. Kondisi ini berpotensi menjadi kerugian bagi tim asuhan Enrique, sekaligus peluang bagi Barcelona untuk memanfaatkan situasi ketika duel Eropa nanti digelar.